Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Pak Supriyanto di channel Berani Belajar. Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 5, muatan matematika. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang muslim, mari kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Untuk yang non-muslim, menyesuaikan. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan cara penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan berpenyebut sama. Latihan menari sungguh menyenangkan. Ini dapat dijadikan kegiatan alternatif di saat hujan. Selesai berlatih, Siti beristirahat sejenak. Siti menikmati buah semangka yang telah disiapkan oleh ibu. Satu buah semangka awalnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Siti baru memakan 1/4 bagian. Ia melanjutkan 1/4 bagian lagi setelah makan malam. Pernyataan di atas dapat kita tulis dalam bentuk operasi matematik. 1/4 tambah 1/4 sama dengan 2/4. Nah, di sini awalnya semangkanya itu dipotong menjadi 2 bagian, ya. Semangkanya sudah dipotong menjadi 2 bagian. Ini semangkanya. Kemudian dipotong lagi, ini dipotong lagi menjadi 4. Ada 4 bagian semangka. Nah, Siti baru memakan 1/4. Ini semuanya 1/4 ya. 1/4, 1/4, 1/4. Siti baru memakan 1/4. Ini dimakan Siti. Ia akan melanjutkan 1/4 bagian lagi setelah makan malam. Nah, ini setelah makan malam dimakan lagi. Nah, semangka yang dimakan oleh Siti ini berarti 1/4 tambah 1/4 sama dengan 2/4 ya. Semangkanya tadinya 1, kemudian dipotong menjadi 2, kemudian dipotong lagi menjadi 4 bagian. 1/4 dimakan Siti. Kemudian setelah makan malam, ini 1/4 dimakan lagi. Berarti semangka yang dimakan Siti 1/4 tambah 1/4 sama dengan 2/4. Selesaikanlah soal-soal di bawah ini, lakukanlah dengan menulis bentuk operasi matematika, lalu tentukan hasilnya. Seorang petani memiliki sepetak tanah. Ia mencangkul 1/4 bagian sawah. Kemudian ia mencangkul lagi 2/4 bagian sawah. Berapa bagian sawah yang telah dicangkul petani? Misalkan sawahnya seperti ini. Ini petak sawah petani. Dicangkul 1/4, berarti ini dibagi menjadi 4. Nah, ini 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Ia mencangkul 1/4 bagian sawah, misalkan yang dicangkul ini. Kemudian ia mencangkul 2/4 bagian sawah. 2/4 berarti ada 2 bagian. Ini ya, 1, 2, berarti 2 bagian ini. 2/4. Berapa bagian sawah yang telah dicangkul? Berarti kalau dalam kalimat matematikanya, tadi yang pertama 1/4, kemudian mencangkul lagi, berarti ditambah 2/4. Nanti hasilnya berapa? Kamu tulis di sini. Pertama, petani mencangkul 1/4, kemudian mencangkul lagi, berarti 1/4 ditambah 2/4. Hasilnya berapa? Nanti kamu tulis dengan kalimat matematika di sini.
Nomor 2, Beni memiliki pohon rambutan yang sedang berbuah. Beni berhasil memetik 1/5 keranjang, sementara ayah berhasil memetik 3/5. Berapa jumlah mara rambutan yang berhasil dipetik ayah Beni dan ayah? Jadi pertama, Beni berhasil memetik 1/5. Sementara ayahnya berhasil memetik 3/5 keranjang. Nah, jumlah rambutan yang berhasil dipetik Beni dan ayah berapa? Berarti punya Beni tadi 1/5 ditambah punya ayah 3/5. Nah, nanti terus dicari hasilnya berapa, kamu tuliskan di sini. Nomor 3, Ibu dan Siti akan membuat kue bolu. Ibu menghabiskan 3/4 kg tepung untuk 1 loyang kue bolu. Ibu akan membuat 3 loyang kue bolu. Berapa jumlah tepung yang ibu butuhkan untuk 3 loyang kue bolu? Nah, ini di sini ibu membuat kue bolu. 1 loyang menghabiskan 3/4 kg. Berarti kalau kita gambarkan loyangnya di sini ya. 1 loyang ini menghabiskan 3/4 kg tepung. 1 loyang ini ya. Loyang. 1 loyang ini menghabiskan 3/4 kg tepung. Ibu akan membuat 3 loyang. Berarti kalau 3 loyang kita buat 3 loyang seperti ini. 1 lagi. Nah, 1 loyangnya 3/4 kilo. Ini juga sama 3/4 kilogram. Ini juga sama 3/4 kilogram. Nah, berapa jumlah tepung yang ibu butuhkan untuk membuat 3 loyang kue bolu? Berarti 1 loyangnya 3/4 kilo. Ditambah lagi 3/4 kilo, tambah lagi 3/4 kilo. Seperti itu caranya. Kita lanjutkan nomor 4. Edo memiliki tali dengan panjang 1/5 meter, sementara Beni memiliki tali dengan panjang 1/5 meter. Lani memiliki tali dengan panjang 3/5 meter. Udin memiliki tali dengan panjang 2/5 meter. Berapakah panjang tali Edo dan Beni? Berapa pula panjang tali Lani dan Udin? Tali siapakah yang lebih panjang? Nah, kita akan jawab satu persatu. Punya Edo, ini punya Edo ya. Edo. Kemudian punya Beni, juga sama 1/5. Punya Lani, ini 3/5. Punya Udin 2/5. Sekarang kita tulis dulu berapa panjang tali Edo dan Beni. Berarti tali Edo dan Beni. Nah, punya Edo berapa tadi? Kita lihat di sini dalam soal. Ya, di sini ya. Punya Beni. Nah, ini berarti nanti punya Edo berapa tambah punya Beni berapa. Terus dihitung hasilnya berapa. Ini pertanyaan untuk ini. Berapakah panjang tali Edo dan Beni? Sekarang kalau ini sudah ketemu, kita lanjutkan. Berapa pula panjang tali Lani dan Udin? Kita tulis di sini. Tali Lani dan Udin. Kita lihat dalam soal.
Punya Lani berapa ini talinya, panjang talinya? 3/5, kamu tulis di sini. Kemudian punya Udin 2/5, kamu tulis di sini. Kemudian hitung jumlahnya, tulis di sini. Sehingga nanti ketemu tali Edo dan Beni berapa, tali Lani dan Udin berapa. Setelah ketemu, berarti nanti dibandingkan tali siapakah yang lebih panjang. Kalau ini sudah dicari, berarti nanti untuk yang pertanyaan ini kamu tulis di sini tali yang lebih panjang adalah talinya siapa? Apa Edo dan Beni atau tali Lani dan Udin? Nanti kamu bisa menyimpulkan setelah melihat hasilnya di sini berapa. Baru kamu menulis tali yang lebih panjang adalah tali punya siapa. Seperti itu ya. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Ibu memiliki 1/4 kg telur di rumah. Untuk persediaan, ibu membeli lagi 1/4 kg telur. Pulang dari kantor, ayah membawakan 2/4 kg telur untuk ibu. Berapa kilogram jumlah telur ibu sekarang? Nah, kita lihat dalam soal, awalnya ibu mempunyai persediaan 1/4 kg telur. Kemudian membeli lagi. Nah, perhatikan jadi tambah ya, telurnya membeli lagi 1/4. Sudah ada 1/4, membeli lagi 1/4. Berarti ini ditambahkan ini. Ayah kemudian membawakan juga untuk ibu. Nah, berarti punya ayah ini diberikan kepada ibu. Berarti punya ibu bertambah. Nah, silakan nanti kamu berapa kilogram jumlah telur ibu sekarang? Punya ibu tadinya berapa? Kemudian ditambah lagi berapa? Kemudian ditambah yang punya ayah berapa? Nanti hasilnya berapa? Tulis di sini. Seperti itu ya cara mengerjakannya. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembahasan soal matematika. Nanti silahkan dilanjutkan, dikerjakan di bukumu. Kalau sudah selesai, silahkan kumpulkan lewat WA, di foto, kirimkan ke Pak Guru lewat WA. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya. Amin. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.